Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, serta diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, selama ini mungkin kita berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal sesungguhnya saat jasadnya dimandikan, mayat tersebut menjerit kesakitan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Aisyah sedang menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Duduklah engkau ya Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya dan jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pun kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya." Jawab Aisyah, "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di dalam tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda Rasulullah kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya itu. Kemudian beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah saat datangnya tukang memandikan jenazah. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya dan kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan roh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan,
Demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena saat ini sesungguhnya aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah semakin penasaran. Lalu apalagi yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku. Papar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah bertanya lagi, lalu ketika dimandikan apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, ketika dimandikan roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah rasa sakit yang dirasakan oleh mayit ketika meninggal. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.